Assalamualaikum penonton setia Fahfa Movie. Apa kabar semuanya? Saya doakan teman-teman semua dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan ditentramkan hatinya. Kali ini saya akan menceritakan alur film Iron Man yang dirilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang asal-usul terciptanya baju besi superpower yang dibuat oleh tokoh utamanya, yaitu Tony Stark. Oke, tanpa berlama-lama lagi, beli permen mereknya Milton, film Iron Man, yuk kita tonton. Di awal scene, kita diperlihatkan rombongan mobil militer Amerika yang berada di provinsi Kunar, Afghanistan. Di dalamnya ada Tony Stark beserta tentara Amerika yang sedang asik mengobrol. Saat mereka hendak berfoto, tiba-tiba, boom! Salah satu mobil pengawal meledak. Para tentara pun langsung mengambil formasi bertahan. Di saat yang sama, Tony Stark mencoba menyelamatkan diri dan hendak menghubungi seseorang. Namun naas, tiba-tiba datang sebuah bom milik perusahaannya sendiri yang jatuh tepat di sampingnya. Bom pun meledak dan membuat Tony luka parah di dadanya. Ketika Tony tersadar, dia dalam kondisi tersandra oleh para teroris dan scene pun mundur ke 36 jam sebelumnya. Di sana kita diperlihatkan profil singkat Tony Stark. Dia sendiri merupakan putra dari Howard Stark, orang yang menciptakan perisai milik Kapten Amerika. Buat kalian yang belum nonton film Kapten Amerika, bisa klik link di deskripsi. Lanjut. Howard Stark merupakan pemilik dari Stark Industries yang dibangun bersama partnernya, yaitu Obadiah. Setelah Howard Stark meninggal, kini Stark Industries dilanjutkan oleh Tony Stark yang didampingi oleh Obadiah juga. Di bawah kendali Tony Stark, perusahaannya mendapat banyak penghargaan dari militer Amerika. Tony Stark memiliki asisten pribadi yang bernama Piper atau biasa dipanggil Nona Pot. Karena Tony sendiri merupakan orang yang super cerdas, lumayan sembrono, dan suka seenaknya sendiri. Datanglah hari di mana Tony Stark akan mempresentasikan produk baru milik perusahaannya kepada pihak militer Amerika. Produk tersebut bernama Jericho. Jericho sendiri merupakan sebuah roket dengan daya ledak yang dahsyat, yang mana satu roketnya saja bisa menghancurkan satu buah bukit dalam sekejap. Setelah selesai presentasi, Tony pun kembali menaiki mobil militer dan scene pun berlanjut ke waktu utama. Saat Tony terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di dalam gua tempat persembunyian para teroris yang menyerang dan menangkapnya. Ditambah lagi, Tony terkejut karena di dadanya tertanam sebuah alat yang terhubung ke aki mobil. Kemudian muncullah orang yang bernama Yinsen. Dia menyebutkan bahwa alat yang tertanam di dadanya tersebut adalah sebuah reaktor yang berfungsi untuk mencegah serpihan material masuk ke dalam jantungnya. Tanpa alat itu, maka Tony pun akan mati. Singkat cerita, tujuan dari para teroris menangkap Tony adalah agar Tony mau membuatkan Jericho untuk para teroris. Mereka pun diberikan waktu 7 hari untuk menyelesaikan proyek pembuatan Jericho. Tony Stark diam-diam memiliki rencana lain, bukannya menuruti teroris untuk membuat Jericho. Tony dan Yinsen justru saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah baju besi super yang mana akan digunakan untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Proyek tersebut diberi nama Mark I. 7 hari pun berlalu, dikarenakan para teroris mulai curiga dengan hal yang dilakukan Tony dan Yinsen. Mereka pun akan menggeledah ruang kerja Tony. Dirasa waktu yang tidak cukup, Yinsen berinisiatif untuk mengorbankan diri agar Tony dapat menyelesaikan proses finishing Mark I. Tidak lama kemudian, pasukan teroris yang menamai dirinya sebagai Ring 10 alias 10 cincin ini sampai ke ruangan Tony. Mereka pun dikejutkan dengan sesosok makhluk putih pucat yang berkulit besi. Ya, dialah Tony Stark yang berada di dalam baju super Mark I. Tony pun menghajar para teroris dengan mudah. Oh ya guys, karena ini film dari barat, jadi nggak heran kalau terorisnya digambarkan berpakaian khas kaum muslim, agar para penonton ikut-ikutan meyakini kalau muslim itu teroris. Ya, namanya juga follower Dajjal. Bercanda Dajjal.
Lanjut. Kemudian Tony menghancurkan seluruh stok persenjataan yang ada di tempat tersebut. Setelah dirasa cukup, Tony pun terbang meroket. Dikarenakan Mark I terbuat dari bahan seadanya, Tony pun terjatuh ke tengah gurun pasir, disertai hancurnya baju super Tony Stark yaitu Mark I. Tony pun harus berjalan menyusuri panasnya padang pasir tanpa bekal apa-apa. Untungnya, pasukan militer Amerika yang dipimpin oleh Kolonel Rhodey berhasil menemukan Tony Stark. Sesampainya di sana, Tony langsung mengadakan jumpa pers kepada wartawan dan dia menyatakan bahwa Stark Industries akan berhenti untuk memproduksi senjata perang dikarenakan senjata hasil produksinya telah jatuh ke pihak yang salah dan justru mengakibatkan terciptanya teror. Sontak hal ini membuat semua orang terkejut, termasuk si Obadiah sebagai orang yang sudah berjuang membangun Stark Industries dari zaman bapaknya Tony hingga kini dilanjutkan oleh Tony sendiri. Tentunya dia tidak habis pikir oleh ucapan Tony Stark yang kontroversial tersebut. Scene berpindah. Piper yang sedang asik nonton berita di TV tiba-tiba ditelepon oleh Tony untuk segera datang ke ruang kerjanya. Di sana Piper dimintai tolong untuk menggantikan reaktor lamanya yang dibuat di dalam gua agar diganti dengan reaktor yang lebih baru dan powerful. Setelah itu, Tony yang dibantu oleh asisten robotnya yang bernama Jarvis mulai menggarap proyek baju super berikutnya yang diberi nama Mark II sebagai penyempurnaan dari Mark I. Dengan otaknya yang encer, akses dana yang melimpah, serta ketekunan, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi, setahap demi setahap pun proyek tersebut terus mengalami kemajuan. Dan datanglah Piper yang memberitahu kalau Obadiah ingin bertemu dengannya. Ternyata Obadiah memberi kabar bahwa Stark Industries mengalami kerugian hingga 40% sejak konferensi pers yang dilakukan oleh Tony. Dan dikatakan pula bahwa Tony dikeluarkan dari Stark Industries. Namun nampaknya Tony tidak terlalu peduli dengan hal tersebut dan justru lebih fokus dengan proyeknya sendiri. Tony pun melanjutkan progres Mark II-nya. Terlihat kini Mark II sudah selesai dikerjakan dan siap untuk uji terbang. Salah satu yang Tony coba lakukan terhadap Mark II adalah kemampuannya untuk menembus atmosfer. Dan ternyata ketika Mark II dibawa terbang sangat tinggi, ia mengalami pembekuan es yang mana mengakibatkan seluruh sistem operasinya Mark II menjadi mati total. Tony pun akhirnya terjatuh bebas dari ketinggian. Untungnya di detik-detik sebelum Tony terjatuh ke permukaan bumi, sistem Mark II bisa hidup kembali dan Tony pun selamat sampai ke rumah. Di sisi lain, kelompok teroris 10 cincin berhasil menemukan dan menyusun kembali rangka Mark I. Scene berpindah, kini Tony mengunjungi sebuah acara yang diadakan oleh Obadiah. Saat ia sedang di tengah acara pesta tersebut, seorang wartawan mendatanginya dan menanyakan mengapa senjata milik Stark Industries masih beredar di pasaran. Setelah Tony berbisik-bisik dengan Obadiah, ternyata Obadiah mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan penjualan senjata tersebut secara ilegal. Hal tersebut membuat Tony sontak marah besar kepada Obadiah. Dengan ekspresi yang penuh kemarahan, kini Tony Stark mengupgrade baju supernya menjadi Mark III yang dilengkapi dengan senjata penyerang. Kemudian Tony mengunjungi lokasi tempat di mana para teroris melakukan aksi terornya. Dengan cepat dan mudah, Tony melumpuhkan para teroris itu menggunakan senjata Mark III, dan seluruh senjata yang digunakan oleh para teroris pun langsung dihancurkan oleh Tony Stark. Ternyata Obadiah memiliki jaringan dengan para teroris 10 cincin tersebut, dan di sana Obadiah merampok baju Mark I
yang sudah dikumpulkan oleh para teroris dengan menggunakan sebuah alat pelumpuh suara berfrekuensi tinggi. Dan teroris 10 cincin pun dibantai oleh pasukan Obadillah. Merasa curiga dengan Obadillah, kini Tony menyuruh Piper untuk menyusup ke dalam kantor Stark Industries. Ketika di sana, Piper sedang melakukan penyalinan data. Tak sengaja melihat fakta bahwa ternyata Obadillah lah yang melakukan rencana penculikan terhadap Tony. Ketika Piper sedang asik menyalin data tersebut, masuklah Obadillah ke dalam kantor. Hal itu membuat hati Piper menjadi deg-dig-dug. Setelah data tersebut tersalin, Piper pun segera keluar dengan sedikit agak gugup. Mengetahui bahwa file datanya telah terbongkar oleh Piper, Obadillah pun terbawa emosi dan segera mengunjungi laboratoriumnya guna mempercepat proses pembuatan reaktor seperti milik Tony Stark. Namun asistennya menyatakan bahwa dia tidak bisa membuat reaktor energi seperti milik Tony. Ketika Tony sedang berada di rumah dan hendak mengangkat telepon dari Piper, tiba-tiba Obadillah muncul dari belakang dengan alat pelumpuh suara berfrekuensi tinggi miliknya. Hal itu membuat tubuh Tony menjadi kaku dan tidak bisa bergerak untuk sementara. Kemudian Obadillah mengambil reaktor tenaga yang ada di dada Tony sambil mengucapkan salam perpisahan karena tanpa reaktor tersebut nyawa Tony tinggal beberapa menit saja. Namun untungnya Tony masih ingat dengan reaktor lamanya yang dibuat di gua bersama Yinsen. Dengan tertatih-tatih, Tony dapat mengambil reaktor lamanya yang dibantu oleh Jarvis si robot pintar. Obadillah pun memasang reaktor hasil curiannya ke baju super yang sudah dia buat. Di saat bersamaan, Piper yang dibantu oleh para agen SEAL sedang menuju laboratorium Obadillah untuk menangkapnya. Saat mereka sedang menggeledah seisi laboratorium, Piper dikejutkan dengan munculnya sosok besar yang terbuat dari besi hendak menyerangnya. Ketika Piper sudah terpojok dan hampir mati, Tony Stark pun datang untuk menyelamatkannya. Dan terjadilah baku hantam di antara dua manusia berbaju super. Namun Tony menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Obadillah dikarenakan reaktor yang kini dia gunakan tenaganya hanya tinggal tersisa 15% saja. Hal itu membuat Tony kewalahan dan tidak bisa menggunakan kekuatan maksimalnya. Untungnya Tony punya ide untuk memancing Obadillah menuju atmosfer. Benar saja, sesamanya di sana, baju Obadillah pun membeku dan sistem operasinya ikut mati. Obadillah pun terjatuh dan Tony mendarat secara perlahan. Ternyata Obadillah muncul lagi dan menyerang Tony. Dengan kondisi baju Mark III yang sudah kehabisan energi, Tony menyuruh Piper untuk menyalakan seluruh daya energi yang ada di laboratorium. Tony berencana mengalahkan Obadillah dengan cara meledakkan diri bersama di area laboratorium tersebut. Dengan aba-aba dari Tony, Piper pun meledakkan laboratorium tersebut. Tony pun terpental dan Obadillah yang terkena ledakan energi tersebut menjadi mati dan terjatuh ke dalam inti reaktor di bawahnya. Dan boom, laboratorium itu meledak. Tetapi tenang saja, Tony Stark tidak ikutan mati dikarenakan masih banyak film yang harus dia lanjutkan. Setelah kejadian itu, Tony Stark melakukan jumpa pers. Di sana dia menyatakan diri bahwa dirinya adalah Iron Man. I am Iron Man. Film pun tamat. Ending yang membagongkan. Di kredit film, Tony dikunjungi oleh Nick Fury dan diajak untuk bergabung dengan Avenger.
Oke teman-teman, berakhir sudah cerita film Iron Man 1 ini. Semoga teman-teman terhibur. Setelah film ini saya akan meresum film kelanjutannya, yaitu Iron Man 2. Jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi ketika saya update video terbaru. Terima kasih juga untuk like, komen, dan share-nya, karena saya butuh 7 hari 7 malam untuk menyelesaikan konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.